Jangan. Kita ini nunggu aksi nyata. Dan dari katanya Pak Faisal Assegaf ini, mana Copras-Capres itu suaranya? Mana? Mana Copras-Capres suaranya? Nggak ada suara. Nggak ada. Mana masanya? Mana pendukung Copras-Capres itu? Diem aja nih BBM naik. Sama aja berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, mudah-mudahan itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten, gue bakar rokok gue dulu ya. Gue kalau minta maaf gue sebelumnya ya, gue soalnya beberapa hari ini masih kondisinya masih apa ya, hati gue nggak enak gitu ngelihat kenaikan harga BBM ini. Dan ini ada berita seperti ini guys, ini berita gue sepakat banget gitu dari Faisal Assegaf ya, yang kemarin marah-marah di Barreskrim tentang Erick Thohir tuh. Berani nih, ini keren, dia ngomong capres potensial bungkam soal kenaikan BBM. Faisal Assegaf belum jadi presiden sudah ikut tipu rakyat. Betul Bang Faisal. Mana semua itu capres-capres potensial tuh? Gak usah nyebut nama gue, nanti gue dikira dukung-mendukung, gak suka. Bukan. Ini dalam keadaan begini ya, dari dulu ayo mau jadi oposisi, jangan nanti alasannya cari aman, cari ini itu, tapi kebijakan pemerintah sekarang didiemin aja. Nanti sabar, tunggu 2024. 2024 iya kalau berubah. Kalau nanti ternyata sama aja, sekarang aja nggak ada suara. Ini dari fajar.co.id ya, Minggu 4 September. Kita baca nih. Aktivis 98 Faisal Assegaf geram karena tidak adanya respon yang diperlihatkan oleh calon kuat presiden 2024 atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Gue dulu udah pernah bersuara masalah mandatori vaksin, nggak ada yang bersuara juga dari capres 2024 nih. Nah, jadi kan di sini kita ini sekarang sama nih,
ada suara yang sama gue gitu. Artinya gue dari dulu nggak mau copras-capres, nggak ada urusan sama copras-capres. Kenapa? Karena gue menengarai sama aja gitu. Buktinya kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada sekarang, copras-capres itu pada diem. Siapa aja ada copras-capresnya. Pejabat yang ada pada diem. Di berita yang tadi gue masih ngelihat ada dari PKS sama Demokrat ngomongin masalah BBM. Tapi ternyata belum tentu juga ikut turun ke lapangan gitu. Sebagaimana diketahui melalui jumpa persnya, pemerintah pada Jumat 3 September 2022 mengumumkan harga baru BBM bersubsidi. Khusus Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Sementara solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Atas kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, sejumlah tokoh nasional angkat bicara dan menyatakan sikap menolak kenaikan harga yang diumumkan pemerintah. Namun menariknya, benar nih, tak ada satupun dari tokoh yang digadang-gadang bakal calon presiden 2024 bahkan yang masuk dalam daftar 5 besar menurut survei. Nggak ada. Rakyat melihat dengan sangat terang dan jelas. Hanya Lanyala Mataliti sebagai pejabat negara yang berani tegas menolak kenaikan BBM, ujar Faisal Asegaf, dikutip dari unggahan Twitternya. Faisal Asegaf 4 September 2022. Nah, Pak Nyala juga, ayo Pak, kalau memang Pak Nyala ini beberapa kali menerima kami gitu, tapi cuma menerima gitu, nggak ada tindak lanjutnya. Kami ini kepingin ditindaklanjuti gitu Pak. Pemerintah sekarang ini jangan cuma aspirasi kami jangan cuma didengar, diterima, habis gitu nggak ada tindak lanjut. Ayolah. Pemerintah sekarang ini perlu Pak, perlu dengan ketegasan gitu. Mereka yang dipuja-puji sebagai calon presiden justru bungkam dan bersembunyi di balik topeng kemunafikan. Belum jadi presiden sudah ikut menipu rakyat, sambung Faisal. Nah, belum ada ini mana tuh yang katanya calon-calon tuh yang punya masa pendukung banyak. Nih, gue nggak ada urusan sama dukung-mendukung ya, nggak ada urusan gue. Cuman kita perlu bergabung gitu. Kalau suara kita kecil sedikit ya percuma. Tapi alhamdulillah gue masih bersuara aja. Nggak peduli gue mau dibilang apakah, mau dibilang apa terserah kalian. Pokoknya gue bersuara gitu. Sambil menunggu keajaiban dari Allah SWT bahwasannya akan bergabung rakyat yang banyak gitu. Tinggal menunggu aja. Ya ini bener nih. Kali ini gue 2 kali nih gue sepakat dengan Pak Faisal Asegaf nih. Ya, gue nggak sepakat masalah Pak Lanyala ya. Tapi artinya gini, ya paling nggak bersuara gitu. Nggak cuma suara lah, kita ini nggak perlu bersuara aja gitu. Perlu aksi nyata. Mahasiswa, masyarakat sebagian udah ada yang gerak. Nah ini mana copras-capres ini? Yang banyak pendukungnya. Mana? Jangan cuma pas kampanye. Sekarang ini rakyat menjerit, tunjukkan kualitas kalian wahai copras-capres. Wahai para capres yang hebat-hebat. Wahai yang mulia para capres. Tunjukkan sekarang. Tunjukkan sekarang bahwa kalian memang pro rakyat gitu. Jangan hanya diam. Jauh ini memang nama-nama seperti Prabowo Subianto, Puan Maharani, Sandiaga Uno, Anies Baswedan, sampai Ganjar Pranowo belum memberikan pernyataan sikap atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Nggak ada. Nggak ada. Dulu Jokowi waktu masih gubernur apa wali kota itu, dia udah bersuara juga. Masih mending. Ini yang ada sekarang, bersuara aja kagak, diem semua. Jangan-jangan. Sama aja, atau lebih parah nantinya. Justru baru Ketua DPD RI, Lanyala Mataliti yang secara tegas menolak kenaikan harga tersebut. Lanyala Mahmud Mataliti sebelumnya mengatakan, rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, terutama Pertalite, dapat memiliki efek domino yang serius jika diterapkan. Nah ini udah diterapkan Pak Lanyala nih. Udah diterapkan. Kira-kira Pak Lanyala tindakan aksi nyatanya apa nih? Bantu rakyat Pak.
Karena itulah Nyala meminta pemerintah mendengarkan suara keberatan dari masyarakat. Pemerintah itu nggak mau dengar, Pak, kalau gejolak aksi itu dianggap udah nggak ada apa-apa, santai-santai aja, cuman di medsos saja. Nggak bakal didengar kalau begitu. Pemerintah akan mendengar itu kalau rakyat itu turun aksi besar, berjilid-jilid, ekonomi mandek, nah baru tuh. Tapi kalau begini nggak didengar, Pak, nggak pernah didengar. Kita udah nyoba, Pak, ya kita udah nyoba kemarin masalah mandatori vaksin aja nggak didengar-dengar, sampai ke pengadilan, Pak, sampai ke pengadilan. Nah, masalah BBM ini kan nggak bisa dibawa ke pengadilan. Artinya apa? Pemerintah memang nggak mau diskusi kayaknya sama rakyat. Anggota dewannya juga sebagian banyak yang nggak setuju, tapi cuman begitu gitu, nggak berani ngambil keputusan sama pemerintah. Jadi sebetulnya kan kalau dengan demokrasi Pancasila yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, presiden itu kan di bawah MPR ya. Tapi MPR itu yang terdiri dari anggota DPD, dan di situ ada Pak Lanyala, di situ ada DPR RI, ada DPD, itu juga nggak bisa apa-apa, cuman bisa ngomong begitu doang, nggak bisa ngambil ketegasan. Seolah-olah MPR itu di bawah legislatif gitu. Iya. Bukan, legislatif itu apa namanya? DPR, MPR ya. Itu di bawah pemerintah gitu. Eksekutif, di bawah eksekutif, padahal mestinya legislatif itu di atasnya eksekutif. Tapi sekarang kan buktinya mana suara DPR RI, mana aksi nyata, bukan suara, aksi nyata DPR RI, aksi nyata DPD, mana. Tapi Pak Nyala masih mending ya, ada suaranya. Tapi rakyat perlu aksi nyata gitu. Ini besok Senin ada demo, Selasa ya, tanggal 6 ada demo ya. Mudah-mudahan aja itu gedung dewan dibuka sama DPD RI. Jangan justru kita dibenturkan sama aparat gitu. Rakyat dibenturkan sama aparat. Jangan dong. Kalau memang menolak pemerintah untuk kenaikan harga BBM, bantu rakyat untuk bisa membuat pemerintah itu menurunkan kembali harga BBM. Jangan cuma suara, tapi habis itu rakyat datang, kalian tutup pintu lagi, dibenturin lagi rakyat sama aparat. Jangan. Kita ini nunggu aksi nyata. Dan dari katanya Pak Faisal Asegaf ini, mana Copras-Capres itu suaranya? Mana Copras-Capres suaranya? Nggak ada suara. Nggak ada. Mana masanya? Mana pendukung Copras-Capres itu? Diem aja nih BBM naik. Sama aja berarti ya. Ya udah gitu aja guys. Ya, gue takutnya Copras-Capres ternyata nanti didikan oligarki juga, sama aja. Nggak peduli juga BBM mau naik begini, rakyat menjerit. Sabar ya, nunggu 2024. Aduh. Ya, jadi mana suaranya Copras-Capres andalan kalian? Mana? Sudahkah kalian merasakan efek dari capres-capres itu? Sudah? Atau ya sabar aja? Sama aja berarti. Udah ya, gitu aja dari gue. Gue Babel, minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Kalau sudah subscribe, komentar yang baik di bawah. Dan jangan lupa like and share-nya. Mudah-mudahan kalau manfaat ini jadi jariah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana capres suaranya? Mana masa pendukung capres-capres? Turun dong hari Selasa. Yang tiap hari nge-share di WA grup, ini capres ini, capres itu, capres ini, capres itu, yang rame di medsos. Mana nih BBM naik? Mana kalian? Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju,
ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.